Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kebencian Roy Suryo terhadap Pak Jokowi sepertinya sudah mendarah daging ya. Niat banget Roy Suryo ini ngatain Pak Jokowi, minta Pak Jokowi ditangkap. Pak Jokowi lah sebetulnya yang bikin gaduh, nggak sadar diri ini orang ya. Roy Panci dengan semangatnya ngatain Pak Jokowi, fitnah Pak Jokowi, sampai-sampai Roy Panci ini keselak teman-teman ya. Nah, ini terjadi pada saat perdebatan antara Roy Panci dengan Mardiansah Semar di salah satu stasiun TV swasta. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy ya, menurut Mas Roy kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Enggak Roy. sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Dia jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan? Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bilang ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya? Oh, ijazahnya udah disebong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy, kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah Ngapain ada. kalau ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, Misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi Ya, Mas Roy. iyalah. Kita bahas satu-satu dulu soal maaf tadi. Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa ditanggapi, nggak ngaruh katanya untuk Mas Pemaafan Roy. dia nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate dikecewakan, dia sakit hati jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear. Bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu, Akhirnya Pak. direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah, ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu. Nah, ini biasa dalam proses hukum. Nah, maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum ya sekarang disita. Nah, itu karena memang itu milik Pak Jokowi. Gitu kan. Dalam milik Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya matronya tekanannya agak tinggi ya. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa enggak lah, kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Gitu. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan. Itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Ya. Semua salah di mata Roy Panci ya. Kesimpulannya memang betul-betul Roy Panci ini sakit hati terhadap Pak Joko Widodo ya, sakit hati banget. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu, nah menurut saya begini ya persoalan ada dimaafkan tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus ngaruh juga bagi proses saya. hukum
proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan sebagainya. Dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim, lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga bisa menerima kalau misalnya jelas terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang sedang berjalan ini sekarang. kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan memang ini harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang Mencari panggung siapa ya kan? Dituduh siapa? Padahal dia sendiri yang cari panggung. Kemana-mana dipanggil. Di stasiun TV, di podcast-podcast. Kan dia yang cari panggung. ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gitu? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung, itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang lapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena nih, masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa, itu kan parah. Baik, menurut Mas Semar apakah ada ketidakadilan dari Iyalah, yang disebut oleh Mas Roy? Nggak ada lah, semua juga sudah on the track, proses hukum on the track, profesional, para penyidik dan lain sebagainya. Dan kalau disampaikan Pak Jokowi cari panggung, nggak kebalik itu. Pak Jokowi itu wali kota Solo 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 Pakai periode, ijazah palsu masuk semua. cari panggung. Justru nyari panggung itu ya Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bagian dari hidupnya kan gitu. Jadi harus cari panggung terus. Nah kalau Pak Jokowi yang nggak cari panggung, tapi begini. Ini sebenarnya disampaikan Pak Jokowi mengulang dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pernah sampaikan itu, Pak Jokowi Maksudnya gimana? Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah dari SD sampai S1 waktu itu, tapi Mas Roy nggak percaya, nggak mungkin. Terus saya bilang kan gitu loh, Pak Jokowi itu akan menghargai proses hukum itu dan akan ditunjukkan. Nggak percaya juga. Jadi Pak Jokowi itu memang menegaskan apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi bukan barang yang baru. Jadi Jokowi ngikutin Semar. Wah, hebat. Bukan ikuti saya, bahwa saya itu komunikasi dengan Pak Jokowi. Saya tahu alur pikiran Pak Jokowi itu yang sekarang sekarang dipertegas banget juga. ini Semar ini. Ya. Dan saya Kau yang goblok Panji, fotokopi, kau teliti, kau bilang palsu jadi Pak Jokowi. Dan saya rasa Mas Roy sebagai mantan soulmate Pak Jokowi juga tahu juga alur pikiran Pak Jokowi seperti apa itu. Ya dan makanya saya bilang, makanya Mas Semar, saya bilang dia lamis. Orang tahu dulu lah dikasih lamis itu. kesempatan, Mas Roy berhenti, nggak berhenti juga. Nah Ya, sekarang enggak lah. akhirnya Wong kedua kita benar ijazahnya palsu. bagaimana mau benar ijazah palsu kalau alat ujinya itu bukan ijazah Makanya asli? kita uji independen. Oke, yang juga yang oke Mas Jadi Semar. kalau satu saja poin ya. Kenapa saya menegaskan itu? Kalau memang kita berpatokan sama penelitian yang ilmiah, alat ujinya itu memang itu kita lihat bukan barang yang asli. Bagaimana bisa Ayo sekarang bukan uji barang yang makanya. Iya, gila kau Panji. Makanya Baru mau harusnya diuji. sebelumnya jangan Dia bicara soal palsu sama Udah ini. nggak apa-apa, hipotesis itu boleh. Nggak bisa juga gitu ya. Publik juga kan akhirnya tahu loh. Tapi ini Bagaimana lucu nih. alat uji yang ngambil dari media sosial bukan ijazah dari Pak Jokowi, tapi sudah Ya yang posting orang-orang dia sendiri. Ini Oke, Sandi utama. Oke Mas Semar, ini menarik buat kita bahas nih soal alat ujinya. Itu gimana sih Mas Roy? Kenapa ini ada alat uji lain gitu selain Makanya yang harus diuji secara independen. Tapi ini tadi menarik ya. Jadi menariknya apa? Kalau dalam cerita pewayangan ya, wah ini menariknya. Ini bawa apa lagi nih, Mas Roy sepertinya? Semar. Nah, ini Semar. Semar ini tadi. Kalau ada di sini akan kita beri Semar. Mampus. Keselak ya. Minum dulu Mas Roy, minum dulu. Apa? Semar ini seolah-olah memberi contoh.
memberi contoh kepada Petro. Wah ini kan lucu nih, Semar kasih. Kalau dari pewayangan betul Mbak, Semar itu memang lebih tinggi. Tapi di sini Semar itu bawaannya Petro. Jadi artinya gini, Semar ini, Mardiansyah ini punya bola kebesaran. Seolah-olah pikiran dia itu bisa kemudian melakukan anu kepada Jokowi. Alah ini di bawahnya Jokowi memang sekarang lagi numpang gajah. Gajah itu yang nggak punya ijazah, gitu ya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan, semua itu sudah jelas. Ya, ini nanti Petro ini akan intinya gini, maksudnya adalah bahwa apa yang Semar sampaikan tadi itu kan bahwa kebesaran gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh lebih besar dari Petro. Petro aja sekarang udah menjadi kecil, maka semakin mengecilkan diri sendiri dan mengatakan saya tidak akan memaafkan. Memaafkan enggak, Mbak. Enggak ngaruh bagi kami RRT. Ya, enggak usah pakai maafku. Tiada maaf dari kamu aja enggak apa-apa. Oke. Mas Semar apa yang mau Mas Semar tangkap dari pesannya Mas Roy tadi apa menurut Mas Semar? Enggak ada. Saya cuma menyampaikan bahwa saya tidak pernah merasa besar dengan siapapun, tidak. Cuman bahwa saya faktanya pernah menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu fakta, jejak digitalnya ada. Itu saja. Dan menurut saya memang nggak perlu minta maaf karena Mas Roy tahu pasti tidak dimaafkan kayaknya gitu secara pribadi, karena menurut saya proses hukum harus kita hargai apapun itu, dan publik juga harus tahu ujungnya nanti hukumnya seperti apa, apakah hasilnya seperti apa itu kita lihat gitu loh. Jadi memang sikap Roy Suryo untuk tidak meminta maaf ya sudah pas, memang nggak akan juga dimaafkan. Tapi bahwa ketika mana ada kami minta maaf, nggak ada. Sekufu irung sekecil apapun kriminalisasi, membangun orang di minta maaf. Itu loh. Nah, ini menurut saya narasi-narasi yang memang dibangun untuk coba untuk menurunkan tensi proses hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal sejak awal mereka percaya diri betul bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada dan ternyata ada. Oke. Memang palsu, Mbak. Ternyata ada yang dipegang Roy Suryo, ternyata yang palsu yang dijadikan ini termasuk orang palsu. Semar ini termasuk yang palsu juga. Kita lanjutkan begini. Sekarang kita balik lagi ke kasus hukumnya deh ya. Kan dari Mas Roy minta ada uji secara independen. Nah, Mas Semar apakah menganggap bahwa perlu atau tidak sih ada uji independen berikutnya dalam keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini saat lagi di Sapa Indonesia? Tahan dulu ya. Minum dulu. Sakit hati Roy Panci kepada Pak Jokowi sepertinya betul-betul udah mendarah daging, teman-teman ya. Astagfirullah. Nah, inilah segini informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar Cika, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.